Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya anak-anak ibu semuanya merapikan tempat duduknya dan mengambil sampah yang ada di samping kanan kirinya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita absensi kita. Ibu akan mengecek daftar hadir anak-anak ibu semuanya ya. Siap Bu? Puspita, hadir Bu. Sisi, Rahmayuni, Hadir, Bu. dia sudah. Tiga ya, dulu. Ya kan bisa. Baiklah, di sini Ibu terdapat sebuah media, yaitu media peta konsep. Peta konsep yang dimana tentang hukum ijtihad. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada pemimpin, kepada anak ibu. Tolong pimpin doanya. Dalam sore pembelajaran doa mulai. Yaitu di sini Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya memahami itu apa itu mahfufi dan juga apa saja syarat-syarat yang menjadikan itu mahfufi. Dan juga Ibu juga berharap anak-anak Ibu memahami apa itu mahfufi dan apa yang menjadi pembeda antara mahfuf alaihi dan mahfuf ini. Dan di samping itu juga Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya memahami apa itu al-qawaidul khamsah, sehingga anak-anak Ibu semua bisa, supaya anak-anak Ibu semuanya mengetahui hukum-hukum di dalam perbuatan yang akan dilakukan. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang al-hakim, yang dimana al-hakim ini minggu lalu kita sudah membahas al-hakim, yang dimana al-hakim ini merupakan sebuah perintah Nah, pada minggu lalu kita membahas tentang al-hakim, yang dimana al-hakim itu merupakan dasar di dalam hukum Islam. Di dalam melaksanakan hukum Islam ini, hukum Islam ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama terdapat pada Al-Quran dan juga terdapat pada hadis. Akan tetapi pada saat ini kita akan membahas tentang konsep ijtihad. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya memperhatikan apa yang Ibu jelaskan pada hari ini, yaitu kita akan memulai pada mahfufi. Mahfufi ini merupakan objek. Menurut bahasa dia objek atau perbuatan. Perbuatan seperti apa? Perbuatan seorang muslim yang sudah mampu melaksanakan sebuah perintah Allah, baik itu berupa larangan maupun berupa perintah Allah. Nah, kategori mahfufi ini anak-anak Ibu semuanya, dia itu ada 3, yang dimana diketahui
perintahnya. Contohnya sholat, yang dimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kita untuk melaksanakan sholat dan juga rukulah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, adapun perintah yang kedua diberikan wewenang. Wewenang itu diberikan kepada seorang yang memiliki atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Jika dikategorikan antara manusia dengan Allah, yaitu Allah merupakan wewenang tertinggi. Allah merupakan wewenang tertinggi, sedangkan kita manusia merupakan hambanya. Karena Allah lah yang menciptakan kita dan juga telah menciptakan bumi dan segala isinya, maka Allah lah yang memberikan wewenang kepada kita. Nah, wewenang di sini yaitu sebuah perintah sholat. Kan Allah yang memberikan perintah sholat kita sebagai hambanya, yaitu kita harus melaksanakan perintah yang dilakukan, perintah yang diberikan Allah, yaitu berupa sholat. Yang kedua dapat dikerjakan atau ditinggalkan, yaitu maksudnya di sini yaitu perintah yang Allah berikan itu pasti sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita tidak mampu melaksanakannya, tetapi Allah sudah memberikan keringanan. Contohnya sholat. Puspita ketika dalam keadaan sehat, dia diperintahkan Allah, dia melaksanakan kewajibannya itu berupa sholat, yaitu perbuatan sholatnya dia harus berdiri. Tetapi ketika Puspita sakit, tetapi dia tidak mampu berdiri, Allah sudah memberikan keringanan, yaitu berupa sholatnya bisa duduk ataupun bisa berbaring. Jika dia tidak mampu duduk, nah adapun syarat-syarat mampu itu apa perbuatan? Anak-anak ibu semuanya, tolong perhatikan ya. Oke, kita langsung masuk ke syarat-syarat makfufi. Syarat-syarat makfufinya ada 4, yang dimana yang pertama mengetahui perbuatan. Contohnya perbuatan yang dia lakukan sudah tahu apa itu hukumnya dan siapa yang memberikannya. Jika dia sudah mampu mengetahuinya, maka berarti dia sudah bisa melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah. Nah, yang kedua mengetahui sumber hukumnya. Kita sebagai manusia atau hamba Allah pasti melaksanakan perintah itu berdasarkan sebuah dalil, dan jika tidak ada dalil maka kita akan ragu. Contohnya perintah sholat di dalam Al-Quran sudah ada terdapat perintah sholat. Nah, di dalam hadis pun juga sudah menjelaskan bagaimana tata cara sholat yang benar dan sebagainya. Karena ada hukumnya itu, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, tidak mengganggu puasa, yang dimana maksudnya kita tidak boleh menggabungkan dua zat, yang dimana zat itu berupa perintah maupun larangan langsung di dalam satu waktu. Contohnya anak-anak ibu suci, dia memerintahkan sisi untuk, contohnya Suci memerintahkan Yusron untuk sholat di masjid, tetapi karena Yusron dia merokok, karena hukum merokok itu kan haram, dia tidak boleh menggabungkannya. Jadi harus satu-satu. Contoh Yusron, kita harus Yusron gabung, harus pergi sholat di masjid, karena kewajiban laki-laki itu lebih baik sholat itu
di sini tidak langsung tidak boleh, di samping itu kamu nggak boleh langsung merokok. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu cuma diperintahkan hanya untuk berdakwah atau memberitahu. Nah, adapun kita masuk ke macam makruhi, yang dimana ada dua. Yang pertama berdasarkan perbuatannya ada dan berkaitan dengan syarat, yaitu perbuatannya itu tidak berkaitan dengan syarat. Contohnya makan dan minum. Yang kedua perbuatannya berkaitan dengan syarat, yaitu perbuatannya menyebabkan adanya hukum syarat. Contohnya Daniel sedang bermain dengan Yusran, yang dimana permainan yang dilakukannya kepada Yusran itu hanya sekadar menghapus tanpa sengaja. Daniel melemparkan ke kepala Yusran, yang menyebabkan Yusran mengakibatkan kematian. Nah, karena adanya perbuatan tersebut, karena ada perbuatan bermain-main antara Daniel dengan Yusran, menyebabkan adanya hukum syarak, yang dimana tanpa sengaja Daniel menyebabkan kematian Yusran. Nah, ada perbuatan yang menjadi sebab syarat, seperti perbuatan yang sebelumnya, yang dimana Daniel tanpa sengaja menyebabkan Yusran ini meninggal. Tetapi setelah ditelaah lagi lebih lanjut, ternyata ketidaksengaja itu awalnya dia memiliki sifat sengaja, yaitu ingin membunuh Yusran dengan sebuah permainan. Nah, karena perbuatan sengaja yang awalnya sudah ada, yang menyebabkan dia mendapatkan hukuman, yaitu merupakan hukuman berupa penjara ataupun hukum qisas. Nah, adapun makruhi pada segi hak Allah lebih dominan, yang dimana hak Allah itu lebih besar daripada manusia. Contohnya perintah sholat. Allah memberikan perintah sholat. Kenapa? Karena perintah sholatlah yang merupakan pertama yang akan ditanyakan di akhirat nanti, dan juga merupakan perbuatan yang menyebabkan Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj. Yang kedua adanya perbuatan hamba lebih besar daripada manusia. Contohnya hukum qisas, yang dimana hukum qisas ini terdapat dua perbuatan, tetapi perbuatan Allah lebih kecil dibandingkan manusia. Itu hak Allah lebih kecil dibandingkan hak manusia. Ada contoh lebih sederhana. Pada kasus COVID-19 kemarin, anak-anak ibu semuanya diperintahkan oleh pemerintah untuk sholat di rumah saja. Tetapi karena adanya hak Allah, yaitu Allah memberikan perintah untuk melaksanakan sholat, dan bagi siapa yang sholat di masjid, dia akan mendapatkan pahala lebih besar daripada di rumah. Karena adanya hak Allah, hak lebih besar, yaitu adanya peristiwa COVID yang menyebabkan pemerintah melarang kita untuk sholat di masjid, yaitu dengan tujuan kemaslahatan kita supaya kita tidak terkena atau terpapar penyakit COVID-19 ini. Yaitu ada materi kedua, yaitu tentang mafhum alaihi. Mafhum alaihi ini merupakan subjek, yaitu orangnya. Nah, menurut istilah di sini, yaitu seorang yang yaitu orangnya sudah dibebani hukum Allah, atau sifat seseorang yang dimiliki seseorang yang menjadikannya tempat berlakunya hukum Allah, baik itu berupa
tolak ukur bahwa hukum tersebut ada, bahwa dia dapat melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa larangan maupun perintah. Contohnya, seorang muslim diberikan perintah ketika dia sudah balik. Contohnya perintah sholat. Nah, syarat-syarat sah sholat yaitu pertama dia Islam, balik, berakal dan sebagainya, serta juga dia harus mengetahui hukumnya. Nah, jika salah satu syaratnya, contohnya bayi ketika baru lahir, dia sudah memiliki hak untuk mendapatkan ahli waris, tetapi dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat. Nah, jika dia tidak melaksanakan kewajiban, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia masih bayi, yang menyebabkan dia gugurlah kesalahannya terhadap perintah sholat. Tetapi pada penerima haknya, dia berhak mendapatkan mendapatkan warisan jika orang tuanya meninggal salah satunya. Nah, adapun halangan di dalam melaksanakan perintah atau larangan yaitu perintah serta larangan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama samawiyah, yaitu dikarenakan dari langit, yaitu contohnya Silvi tanpa sengaja dia bermain-main, permainan contoh lebih sederhananya Silvi ini kan dia merupakan pengusaha sukses, pengusaha sukses. Nah, pada suatu hari si Silvi itu dia tanpa sengaja dia menyebabkan kebangkrutan di dalam usahanya. Nah, karena banyak pikiran menyebabkan Silvi gila, yang dimana kan karena Silvi itu gila, dia tidak melaksanakan, dia tidak yang diperintahkan Allah, yaitu berupa sholat. Nah, yang kedua yaitu halangan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, karena contohnya Husna, dia merupakan masyarakat pedalaman. Contohnya si Husna ini masyarakat pedalaman, tetapi di masyarakat pedalaman itu ada dua kampung. Satu kampung sudah masuknya Ustaz. Nah, Husna itu sudah mendapat kabar bahwa Islam itu merupakan ajaran yang paling sempurna. Nah, karena sudah mendapat kabar ini, Husna itu tidak mencari lebih tahu lagi, yang menyebabkan dia itu bodoh akan hal-hal agama. Karena kebodohannya itu yang menyebabkan dia tidak mendapatkan hukuman, tetapi setelah dia mencari tahu lebih lanjut dan penasaran, menyebabkan dia jika dia tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia akan berdosa. Nah, adapun materi terkait tentang al-qawaidul khamsah, yaitu qawaid merupakan prinsip-prinsip, sedangkan khamsah merupakan lima. Yang dimana maksudnya yaitu 5 prinsip yang dijadikan sebuah dasar di dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, itu dasar tersebut sudah diakui oleh orang-orang yang sudah paham tentang fikih. Nah, adapun macam-macam kaidah qawaidul khamsah ini, yang pertama kaidah pertama tentang suatu tergantung dengan niatnya. Contohnya, jika dia niatnya sudah besar tetapi halangannya pun sedikit, karena niatnya itu lebih besar, dia akan
melaksanakan apa yang akan dia lakukan. Contohnya, Zahra dia berkeinginan mempunyai niat yang lebih besar untuk berinfak kepada fakir miskin, yang dimana pada suatu hari dia pergi ke tempat fakir miskin itu, dia mendapatkan halangan, yaitu jalannya ada cor yang menyebabkan Zahra itu dia tidak bisa untuk pergi ke tempat fakir miskin itu. Nah, Zahra karena niatnya lebih besar dan juga ada cara lain untuk kita memberikan infak tersebut, Zahra menggunakan teknologi. Nah, karena niatnya lebih besar itu menjadi halangan untuk dia lebih kuat lagi untuk melaksanakan yang ingin dia laksanakan. Nah, adapun tentang kaidah kedua, keyakinan tidak dihilangkan karena ada keraguan. Contohnya, Selma dia diberikan uang 1 miliar, yang dimana dia sudah meyakini bahwa Islam ini merupakan agama yang akan saya anut dari hidup sampai mati. Nah, diberikannya uang untuk meninggalkan agama Islam karena Selma udah yakin. Nah, menyebabkan uang 1 miliar itu tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan akidahnya yang dianut oleh Selma. Nah, adapun kaidah ketiga, kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, contohnya Allah juga sudah memberitahu bahwa semua kesulitan yang kita alami pasti dia memiliki jalan keluar ataupun solusinya. Yang dimana contohnya Bibi dia awalnya seorang pekerja keras yang sederhana, karena dia merupakan pekerja keras dan dia juga ingin tahu akan segala sesuatu, maka dibukalah usaha. Nah, usaha tersebut menyebabkan dia kaya. Yang awalnya dia sederhana menyebabkan dia kaya. Nah, karena hal itulah maka bahwa idola saja berlaku dan ada kaidah kapan kemudaratan dihilangkan. Contohnya Sangkot yakin bahwa agama Islam itu merupakan agama yang paling penting dan juga sudah menjadi landasan hidupnya. Akan tetapi karena adanya karena Sangkot merupakan muslim yang taat beragama, jika ada saudaranya mengajak untuk keluar dari agama Islam, maka Sangkot langsung menolak ajakan tersebut. Nah, adapun kaidah lainnya, ada kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan di dalam hukum. Anak-anak ibu semuanya, apakah anak-anak ibu yang perempuan sudah haid? Sudah. Haid itu kan di dalam adat kebiasaan yang sudah kita tahu bahwa ada 15 hari. Nah, pada masa haid anak-anak itu semuanya kan di adat masing-masing, ada yang 7 hari pas halangan, ada yang 12 hari. Nah, sirkulus orang berbeda-beda. Nah, lalu ditanya ada hukum kaidahnya ini, yaitu 15 hari suci dan 15 hari haid. Itu yang menjadi sebuah hukum di dalam melaksanakan hukum fikih. Apakah anak-anak ibu semuanya memahami dari penjelasan yang kemudian sudah
ada tiga. Yang pertama yang berkaitan